Hmm. Semua orang tahu jurus sukses. Nggak ada. Hmm. Lu tanya ada tukang sayur. Tanya ke mereka, Hmm. Pak tukang sayur, tahu nggak kenapa orang-orang itu sukses? Oh, tahu Pak. Yang pertama mereka tuh rajin. Yang kedua mereka itu mau berinvestasi. Gitu. Lalu Hmm. sebenarnya kenapa lu masih jadi tukang sayur sekarang nih kalau lu tahu? Malam, Bro Halo, Sunil. apa kabar? Pak Baik, baik. Apa Budi, kabar nih? baik. Di rumah aja atau gimana? Iya, di rumah aja. Ini musiknya dedicated buat Bapak nih yang saya lagi hidupin. Wah, itu apa itu? Coba Nggak denger sih. dinikmati dulu. Dinikmati dulu Asik. semenit lah. Asik. Mantap, keren, keren, keren. Nah, ini dia. Oh iya, iya. Yes, asik. Jadi Sambil nggak kemana-mana nungguin nih. teman-teman. Iya, Ya, ini work banyak from nih. home-nya lumayan efektif sih. Sangat Gitu ya? efektif, Oh, sangat oke. produktif. Oke. Luar biasa. Memang kalau kita bisa manfaatkan sih bagus sih ya. Walaupun Ya. kadang-kadang rindu juga mau keluar. Oh iya, betul, betul, betul. Cuman saya kebetulan berkesempatan untuk karena saya ngurusin lagi ngebangun ERP dan Oke. server. Jadi kadang di Oh, rumah, kadang pergi ke lokasi server. Ya memang tetap di isolate juga. I Jadi masih see. bisa keluar terus balik lagi. Jadi Oh iya, nggak iya, iya, iya. sepenuhnya di rumah terus. Jadi nggak inilah, nggak terus-terusan lah penting di rumah ya. Saya sudah hampir Cuman bulan hampir. Maret full month sampai April pertengahan itu beneran full 100% di rumah. Wah, 1,5 bulan. iya, iya, iya. Sama nih, saya sudah hampir 2 bulan sih, 2 kali lah, 3 kali lah keluar itu pun sebentar aja melihat cucu gitu. Sisanya udahlah di rumah aja dulu. Eh, Males nih. Oke, okay, let's begin. Officially welcoming. Oke, okay, guys. Selamat malam semuanya. Hari ini dalam bincang bareng Bronil, gue kedatangan atau bersyukur banget beliau mau live sama gue. Gue komunikasi sama dia Ya udah mau dong. kali, udah komunikasi sama dia udah kali 4 tahun kali. 4 tahun kita sempat di Batam bareng. Ya, Betul, tapi betul. ya itu semua itu yang atur alam. So, Ya, no, actually udah komunikasi sama Pak Budi bukan 4 tahun. Dari seputar UKM Pak Budi berapa tahun udah tuh? lama, Dari udah dari 2013. 2013 betul. Iya. Wow, Kalau nggak iya. salah di Bandung ya, di Bandung kalau nggak salah itu. Iya, 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 iya. Tapi Nah, on off ya, karena mungkin enggak, waktu itu Niko yang lebih sering. Niko. Masih iya, ingat kan iya, 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 Nicholas? betul, Iya. betul. Masih, masih, Iya, masih. iya. Niko betul, Iya, betul. iya. Itu. Iya. So, guys, kita kedatangan sosok buat gue mentor, buat gue sesepuh, buat gue a man with integrity, a man with wisdom, a man with knowledge, a man with a heart to empower the UMKM Indonesia. Pak Budi Satria Isman, welcome Terima kasih. to this evening. Topiknya hari ini itu adalah mindset entrepreneur di era new normals. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, pengen tanya aktivitas Pak Budi belakangan ini ngapain aja, terus dengan efek pandemik ini apa yang terefek dalam aktivitas Pak Budi? Iya, makasih nih. Pertama, tentunya senang banget nih, Bro Nil ini bisa ketemu lagi ya, walaupun kita ya lewat online ya, kadang-kadang lewat via media yang lain ya kita ketemu. Tapi saya juga bersyukur terus terang aja bisa ketemu di sini, bisa diundang oleh beliau juga. Tentunya saya sangat merasa terhormat. Sekarang ini kegiatan saya sih sebetulnya pada prinsipnya sama ya, apa yang saya lakukan selama ini setelah pensiun dulu ya. Mungkin saya pernah cerita ya sama Bro Neil bahwa saya Ya.
sudah pensiun tahun di 2010. Dan sejak itu memang saya fokus untuk mencoba membantu teman-teman lah, para entrepreneurs, terutama yang pemula, yang masih kecil, atau apapun lah namanya, UMKM misalnya ya, di seluruh Indonesia. Walaupun kita kemarin itu fokusnya memang lebih banyak di offline gitu ya, kita mencoba pergi ke kota-kota, sudah sampai 50 kota kita sebetulnya. Iya, luar biasa. Tapi betul, mimpi kita yang 1 juta pengusaha itu kami rasa nggak akan bisa tercapai kalau hanya offline. Iya. Nah, jadi kadang-kadang ada blessing in disguise ya, ada hikmah tertentu ya dari situasi ini, di mana kita dipaksa untuk bekerja dari rumah, bekerja secara remote ya, sehingga pemaksaan itu menurut saya sih menjadi sebuah hikmah yang membuat saya berpikir ulang ya. Mungkin strateginya saya untuk mencoba mencapai 1 juta itu gitu. Ya, Nah, betul. dilihat dari apa yang kita lakukan sekarang dan teman-teman melakukannya itu secara remote. Wah, ini sebetulnya peluang yang dulunya sebetulnya sudah kita lihat, tetapi kan tetap aja lah, biasa lah. Orang kan kadang-kadang lebih suka mungkin ketemu langsung dan segala macam. Nah, Budaya, sehingga budaya. budaya itu ya, karena itulah budaya Asia, budaya Indonesia yang lebih suka tentunya ngumpul-ngumpul sama ya, berhadapan langsung. Nah, setelah sebetulnya kita mencoba menjalaninya gitu ya, selama dari 2013 ya, kita membuat forum yang lebih besar ya, yang bersama para coach, para mentor yang lain yang saya didik bersama-sama kita. Nah, sekarang ini setelah itu saya memfokuskan diri untuk akselerasi dan inkubasi bisnis-bisnis yang potensial untuk menjadi sangat besar. Karena kebetulan kita sudah banyak juga teman-teman yang bisa dan mampu untuk membantu teman-teman di seluruh Indonesia ya, dengan metodologi yang sudah kita siapkan, yaitu yang saya sampaikan adalah Smart Business Map. Itu adalah fondasi awal kami mencoba memberikan ilmunya. Nah, dari situ sebetulnya setelah itu saya merasa bahwa oke, kalau memang saya sudah jalan seperti itu, sekarang ini saya memfokuskan diri mencari bibit-bibit ya yang potensial untuk bisa dikembangkan lebih jauh, lebih besar, dan mungkin punya mimpi-mimpi juga yang lebih besar. Nah, itulah mungkin fokus kita selama mungkin 2-3 tahun yang terakhir saya. Dan dengan adanya COVID ini tentunya saya melakukannya lebih banyak mentoring, ya, coaching, advising, ya, para pengusaha-pengusaha yang menengah, atas. Ada juga sih perusahaan-perusahaan besar, ya. Walaupun saya nggak mau lagi terlalu banyak lah, paling 20% waktu saya lakukan itu. Sisanya sekarang ini hampir setiap hari itu mungkin 2-3 kali saya ketemu sama teman-teman untuk mentoring mungkin, ya mungkin advising khusus dan segala macam. Jadi ya dibilangkan efektif, ya cukup efektif, karena mungkin teman-teman dari Aceh, dari Manado yang dulunya itu harus mungkin terbang ke Jakarta, misalnya bayar tiket mahal. Sekarang ini ya sudahlah, kita pakai remote ini cukup efektif menurut saya. Dan itu yang disampaikan Bro Neil tadi itu, ya, ternyata lumayan lah ya, hasilnya gitu menurut saya sih. Benar Pak, saya juga mengimplementasikan dulu tuh saya agak anti sama remote Pak. Pengalaman saya waktu ngejalanin Caliberworks itu di awal-awal itu sampai mindset saya dulu itu nggak mau hire orang. Jadi saya dulu punya tim di India, bahkan tim di US untuk remote ya. Tapi it didn't work. It didn't work awal-awalnya tuh 2-3 years tuh it didn't work. Akhirnya kita decide untuk hiring people. And another problem came. That was the cash flow issue, because the more people you hire, fixed cost-nya lebih besar deh. Yeah, and then the cost becomes big. And then tapi at least quality bisa you control gitu kan? Quality bisa you control. Tapi shockingly mindset saya berubah itu actually September last year. Gua kedepannya udah nggak mau lagi yang namanya punya banyak tim yang hired langsung, jadi lebih baik gue remote. Dan I don't know, maybe timing atau maybe era 2 tahun terakhir itu di dunia IT itu yang namanya remote working itu udah lebih established untuk orang Indonesia khususnya. Jadi gue punya tim, ada yang di Jogja, ada yang di Semarang, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. And we all can work like as though we are in one office.
Cuman gue pakai Ya. cara kerja kelompok. Jadi kerja kelompok itu kayak Oke. ditungguin. Jadi bener-bener jam 9, jam 12, Dimonitor udah ya. lo coding dah. Pokoknya ada yang nungguin aja gitu. Ya, ya, Tapi ya. efektif banget Betul, dan amazing results menurut gue. betul, Um, betul. Pak Budi, ini Ya, saya ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik dan ya, itu sempat sempat saya pikirkan cukup mendalam. oke. Ada nggak sih cara atau informasi atau metodologi untuk orang itu supaya nggak nyasar dalam hidup? Jadi dia itu tahu kalau kalau dia itu sebenarnya cocok untuk jadi pengusaha atau sebaiknya dia jadi profesional gitu loh. Kadang-kadang kan informasi dan motivasi kamu pasti bisa gitu kan? Ya, ya, ya. Motivator kan banyak deh. Iya, iya betul. Uh, Sebentar, Pak. Telepon masuk. Oke. Ya gitu Pak. Mungkin Bapak ada nggak advice atau sedikit pencerahan? Ada nggak sih Ya, kayak gitu? Pada nggak nyasar gitu? betul. Jadi sebetulnya kalau pengalaman pribadi ya, eh, Hmm. sebetulnya gue sendiri kan kalau dulu ya di awal-awal mungkin tahun-tahun 78 ya waktu saya Hmm. mulai mau masuk kuliah dulunya. Oh, lama banget ya 78. Karena baby boomers nih jadi. Tapi itu umur saya waktu itu sekitar 16,5 tahun, 17 tahun. Hmm. Gue udah punya PT sendiri waktu itu. Gue bikin PT namanya PT Paramita Utama Raya. Karena memang gue waktu itu pengen jadi pengusaha lah awal-awalnya. Makanya sekolahnya berantakan. Jadi sekolah itu memang nggak tujuan. Gue berusaha dan segala macam. Nah, padahal kalau dilihat dari turunan-turunan dan keluarga gue sendiri, itu kan hampir semuanya guru, hampir semuanya. Dan Oke. malah tidak ada yang jadi pengusaha sama sekali gitu. Jadi paling jadi Hmm. pekerja karyawan, kalau nggak jadi guru gitu. Ya. Tapi karena pergaulan kita, ya selama itu, waktu itu gue masih SMA, itu pergaulan gue tuh banyak orang-orang yang sebetulnya punya mental-mental yang pengen independen, pengen sendiri dan segala macam, ya. Nah, sehingga itu drive-nya itu ada mulainya di situ. Walaupun setelah gagal sekolah dulunya, itu Hmm. gue sendiri akhirnya kan pergi ke Amerika ya untuk sekolah, melanjutkan di situ, Hmm. akhirnya selesai. Hmm. Nah, keputusan yang penting bagi saya waktu itu adalah untuk masuk ke jadi profesional dulu. Karena saya pikir ya Oke. sudahlah, karena saya sudah terlanjur sekolah, jadi profesional, hampir 25 tahun jadi profesional di situ, sampai mencapai puncaknya gitu ya. Kemudian baru kembali lagi nih, walaupun Oke. pekerjaan sebagai entrepreneur itu tidak sama. Nah, banyak yang saya lihat ya, kadang-kadang ya para profesional misalnya, ini contoh profesional dulu ya, Hmm. kita nggak cerita Iya, yang iya. orang Siap. yang untuk masuk ke wilayah entrepreneurship itu merubah mental mindsetnya sendiri itu nggak gampang karena mereka itu sudah terlalu lama menjadi karyawan di mana karyawan apalagi kalau mereka karyawan yang masuk ke bisnis-bisnis yang bagus-bagus gitu ya yang punya sistem ya di mana mereka sudah masuk tuh diajarkan sistemnya semuanya sudah diatur dan segala macamnya sehingga mereka lebih menjalankan ya dengan spesialisasi mereka Hmm. masing-masing. Hmm. Nah, begitu mereka keluar dari situ, ya, ada dua persoalan utama mereka. Ya, satu adalah bisa mereka nggak cukup fleksibel dalam mindsetnya itu untuk keluar dari norma-norma sistem yang ada. Karena salah satu mungkin karakter yang diperlukan oleh seorang entrepreneur itu kan adalah fleksibilitas. Oke. Jadi kalau misalnya kalau di perusahaan kalau ya sama lah saya juga 25 tahun kan jadi profesional ya. Iya, Jadi kalau kita betul. keluar dari sistem tuh nggak boleh gitu. Hmm. Wah kalau ini nggak bisa nih, ada aturannya begini, ada aturannya begini. Nah kalau Ya, kita udah mau mulai, ketanam lah, udah ketanam. udah tanam. Padahal kalau kita mau mulai bisnis dari awal, itu kan masih kecil ya. Ya. Mungkin sistem belum ada, sehingga kita yang menciptakan sistem. Jadi kita bukan memakai Ya. sistem, tapi kita mencoba menciptakan. Padahal kalau menurut saya sih, harusnya para profesional ini beruntung toh. Mereka sudah punya pengalaman sebetulnya, punya sistem dan segala Ya. macam. Ya. Ya. Tapi ini kan masalah mental nih. Ada satu Ya. mental yang menghafal rumus,
satu yang membuat rumus gitu. Iya, betul. Nah, yang entrepreneur ini kan yang membuat rumus nih. Jadi kalau Iya, dirubah soalnya masih bisa dijawab, tapi kalau orang yang iya, menghafal rumus dirubah soalnya nggak bisa jawab lagi gitu. betul, betul. Wah, itu Nah, bagus banget. nah ada lagi yang pengalaman saya nih, dan saya nggak mau Mhm, tentunya menyebutkan teman-teman semuanya seperti itu, tapi mhm, banyak ya. mhm, Kalau semakin tinggi orang-orang itu bekerja mhm, ya secara mhm, profesional, mhm. biasanya kalau mereka mau keluar itu ada juga kecenderungan yang namanya post power syndrome. Yes. Nah, ini apalagi kalau Anda sudah pernah jadi CEO tuh. Ya kan Yes. gitu ya. Nah, bayangkan, gue pernah pengalaman nih, ini, Bro Neil. Iya, Ya, gue kan pernah lah jadi CEO ya, perusahaan asing, iya, perusahaan besar lah ya, iya, gitu ya. iya, Nah, tiba-tiba kan gue 2010 pensiun. Jadi bikin kantor iya, sendiri. iya, Nah, kantor yang saya bikin kan nggak mungkin besar, tergantung dana iya. yang kita punya Betul, toh. betul, betul, Nah, betul. paling saya ada punya 100 meter, staffnya juga Iya, cuma 3 orang gitu ya, iya, lebih ke benar. administrasi, nggak punya sekretaris sendiri misalnya, kalau ada Iya, pun dicampur dengan administrasi, iya, nggak ada iya, satpam, nggak ada iya, resepsionis. iya. Jadi kalau misalnya ada telepon masuk, ya nggak ada yang ngangkat, ya gue yang Betul, ngangkat. Jadi CEO-nya juga betul, merangkap semua, paham pagi-pagi betul. misalnya ya. Wah, buka pintu gitu ya. Kalau ada yang nelpon Iya, kita ngangkat jadi resepsionis ya. Kita mengetik sendiri misalnya invoice yang kita iya, harus keluarkan dan iya. segala macam. Nah, kalau kita nggak biasa dan nggak mau merubah itu, menjadi bilang, wah nggak bisa nih. Gue harus punya sekretaris, gue harus punya office yang besar. Jadi Iya, katakanlah gue punya duit misalnya 10 M lah misalnya ya. iya, Untuk modal kerja lah misalnya, modal kerja sama bikin bisnis. Oh besar dong kan gitu ya, lumayan lah iya, ya untuk yang pertama iya, itu. Tapi 5 M-nya habis untuk kantor aja gitu. Udah 50%. Jadi modal itu iya. diputar itu cuma 50%. Nah akhirnya apa? Ya akhirnya itulah yang membuat akhirnya orang itu ya stuck di mindset yang lama gitu ya, nggak mau mencoba sesuatu yang baru. Nah, Hmm, menjadi entrepreneur salah satu kuncinya adalah juga berani menjual tuh. Kan hmm. nggak mungkin kita mau bisnis katanya, tapi disuruh menjual, ah enggak dong. Gengsi kalau gue menjual. Gengsi. Gue kan bekas CEO. Gue bekas CEO, gue nggak Yoi. mau dong jualan. Kalau dulu gue di Bisa. perusahaan gue dulu ada tim, ada direkturnya, ada timnya, ada ribuan orang yang jualan untuk gue gitu. Sekarang gue harus Hmm. jualan sendiri gitu. Iya. Nah nggak ini pengalaman nih, gue ceritanya nggak apa-apa. Setuju. Biar Setuju. gue pernah dapat project dari Coca-Cola. Oke, itu kira-kira Hmm. saya nggak ingat 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Jadi ada proyek sosial yang diminta, kebetulan karena proyeknya itu adalah membangun entrepreneur wanita, maka dia lihat wah program gue ini cocok nih. Jadi dimintalah gue diminta untuk buat proposal ke mereka. Nah gue datangin ke kantor nih, gue kan pernah jadi direktur di situ gitu. Hmm. Nah, begitu sampai kantor, ya prosedurnya kan ngisi Iya. nama, Absensi tinggalkan di depannya KTP ya. gitu Nah, ya, iya, iya, iya. absensi. Habis, Iya. habis itu ditanya sama resepsionis. Resepsionisnya ya udah baru-baru lah, nggak kenal gua kan. Iya. Oh Iya. iya Pak, mau cari siapa? Oh, mencari Pak ini. Oh ya Pak, sebentar ya, tunggu aja Pak. Duduk, disuruh gue duduk di resepsionis itu gue nunggu gitu ya. Hmm. Nah, padahal gue bekas direktur grup di situ gitu ya. Nah, kalau lu punya gengsi gitu ya, Nah, kagak mau lu suruh itu anak iya. buah lu ke situ. Lu harus Iya, bayar betul. orang untuk melakukan itu. Iya, Nah, iya, betul. mental-mental yang seperti ini banyak lagi ya. Jadi mungkin Hmm. ada beberapa hal yang mungkin mindset yang harus menjadi entrepreneur. Tapi kalau Anda sudah pernah jadi profesional, memang ini harus Anda robah total. Nah, kalau Hmm. orang yang baru juga macam-macam. Itu salah satu Hmm. faktor lah. Nah, nanti tentunya kita bisa bicara lebih banyak lagi soal karakter-karakter apa lagi sih yang sebetulnya yang dibutuhkan, Ya. terutama tentunya dengan situasi yang seperti ini gitu. Oke. Kalau yang penentuan, ada nggak sih tes atau penentuan gue tuh sebenarnya cocok jadi entrepreneur atau enggak? Atau sebaiknya, jadi kalau gue punya pertanyaan begini, Pak, saya bingung, saya itu cocoknya jadi pengusaha, saya buka bisnis, atau lebih baik saya kerja aja sama orang? Sebetulnya bisa. Nah itu ada buat diri gue, ada nggak way to unknow that, nih lu lebih baik kerja deh, lu nggak cocok jadi Ya, pengusaha. ya mungkin tes atau assessment yang khusus betul didesain untuk itu mungkin tidak. Tetapi Oke. yang biasa gue lakukan itu adalah Uh-huh. misalnya ya
gue punya nih misalnya 10 karakter yang dibutuhkan oleh seorang profesional. Jadi misalnya seperti dia harus punya goals yang jelas dengan big dreams gitu ya. Nah, itu apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu yang bisa dites. Kemudian dia harus punya passion untuk melakukan sesuatu misalnya ya. Kalau dia nggak mencintai itu ya dia tidak akan bisa melakukan. Nah, itu apa yang bisa dites di situ. Jadi dari masing-masing karakter itu sebetulnya ada alat-alat yang sebetulnya bisa kita gunakan. Jadi ada campuran lah. Jadi campuran misalnya seperti bakat sekolah lah. Kan ada itu tes psikologinya ya. Jadi campuran antara misalnya bakat, kemudian campuran antara kompetensi yang dibutuhkan ya. Kemudian juga karakter dan attitude-nya. Jadi dikombinasikan 3 itu sebetulnya kita sudah mulai dapat sebetulnya feel-nya. Kita ini cocok atau jadi pengusaha atau lebih baik sebetulnya untuk jadi karyawan. Ini contoh paling besar. Mau ngambil risiko atau tidak? Kalau tidak mau ngambil risiko, ya. Nah ini contohnya aja. Ada teman misalnya ya. Bud, gue mau dong jadi pengusaha. Oke, ya. Jadi lo gimana? Ya, bisa nggak gue bukan buat bisnis? Gue tanam deh 1M. Oke, bagus dong. Coba. Nah, bisa nggak lo kasih gue advice yang bisa gue bisnis yang 1M, tapi gue nggak rugi? Banyak pertanyaan yang begitu. Gue bilang kalau lo nggak mau rugi, lo tanam di deposito aja dah. Gue bilang itu risk free investment. Risk free investment ya deposito aja. Make sure blue chip ya, jangan di Indosuri. Indosuri kacau. Iya. Ini maksudnya deposito aja di bank gitu ya. Di bank tentunya bank-bank besar misalnya ya. Jadi itu yang risk free. Kalau ada orang yang seperti itu datang ke gua dan dia bilang mau jadi entrepreneur, itu aja sudah tanda bahwa dia tidak pengen jadi entrepreneur. Sudah nggak mau risiko. Lalu ada lagi yang mengatakan gimana cara mencari bisnis yang bisa tidak rugi ya dan berkembang cepat. Jadi kalau nanya begitu, aku bilang wah ini orang either dia kagak tahu atau memang mentalnya memang bukan seperti itu gitu ya. Ada apakah lagi itu juga mempengaruhi Pak? UMKM kita itu sangat sulit untuk untuk didongkrak itu karena pendidikan dan kesadaran dan karakter cueknya itu atau karakter masa bodohnya itu membuat agak sulit untuk atau nggak punya rasa gimana gua? Apakah itu Pak faktor-faktor untuk UMKM? Kalau UMKM itu ya sebetulnya banyak faktor yang lain ya. Jadi ada faktor UMKM itu ada faktor yang sebetulnya sudah bagus sih. Artinya dia sudah mau mulai aja. Itu sudah bagus. Gue banyak teman-teman para profesional gue itu lihat gue kan pensiun cepat gitu. Wah enak juga buat lu pensiun. Wah gue mau bisnis juga dong. Ya udah bikin rencananya. Ya udah 10 tahun yang lalu tuh. Sampai sekarang gue tanya, mana bisnis lu? Oh, masih dalam rencana. Masih dalam rencana. Jadi 10 tahun masih dalam rencana. Karena ya analisis paralisis. Nah, terlalu banyak menganalisa. Nah, UMKM itu bagusnya, mereka sudah mau mengambil risiko, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, sudah memulai. Nah, jadi faktor itu. Nah. Tapi, untuk menjadi pengusaha yang sukses, tidak cukup hanya itu, toh. Makanya gue bilang, nekat itu penting sih untuk memulai bisnis. Tapi hanya nekat aja modal lo juga nggak cukup gitu. Nah, jadi ada modal-modal yang lain. Nah, salah satu modal yang paling, menurut saya yang paling mempengaruhi UMKM, itu adalah soal visi dan goals-nya mereka. Kebanyakan UMKM ini terlalu takut bermimpi besar, terlalu takut untuk membuat visi yang menurut mereka, aduh, gue ini kan tukang sayur. Kan nggak mungkin gue punya bisnis triliunan. Padahal kalau kita lihat nih sejarah-sejarah orang-orang yang triliunan, yang pengusaha-pengusaha besar itu, mungkin mulainya dari tukang sayur, ya mulai dari ini. Iya. Jadi misalnya, jadi makanya gue bilang, ini kan masalahnya, masalah mentalnya kita kan gitu. Masalah mental yang padahal gratis toh mimpi itu toh. Nah jadi magnet untuk yang menarik dia terus-menerus. Jadi saya juga bilang sama teman-teman, kalau lu mau belajar sama gua ya, gua mau tanya dulu, kalau mimpi lu cuma mau dapatkan 5 juta, 10 juta sebulan, cukup buat lu. Gua bilang nggak usah belajar sama gua dah. Di YouTube banyak. Iya.
ngabisin waktu lu, mau ngabisin waktu gua juga kan gitu ya. Sama-sama ngabisin waktu. Jadi itu salah satu ya. Yang kedua, kadang-kadang ya ini makanya lihat karena awalnya adalah nekat, awalnya mungkin terpaksa gitu ya. Sehingga kadang-kadang dia memilih kategori bisnisnya itu bukan karena passionnya dia, bukan juga karena mungkin marketnya yang dia lihat niche-nya itu ada. Jadi karena ada terpaksa, ya udahlah apa yang gue bisa lakukan, gue lakukan. Nah ini juga problem juga nih, kan gitu ya. Jadi padahal untuk membangun itu harus ada passion yang tidak apa ya, orang tidak terpaksa ya. Kalau lu tanya nih, orang lu jadi pengusaha kenapa sih? Habis terpaksa pak, daripada nganggur, gue nggak dapat kerjaan nih. Nah terpaksa, kata-kata terpaksa itu kan udah repot itu. Iya. Jadi artinya dia nggak punya passion sebetulnya di situ. Itu kan problem juga menurut gua gitu. Nah ini seru nih. Ini sekalian berguru kita bahas suhu. Oke. Jadi begini. Dulu itu I was driven to become an entrepreneur. Oke. Ya zaman dulu ya pedagang lah ya. Itu bahasanya. Karena the desire of being success. The desire of bukan being success. To look successful. Nah itu hari ini gue koreksi. Jadi kita waktu itu masih nggak ngerti kan. Between being success and to look successful itu beda jauh gitu kan. Ya betul. Nah sebentar Pak, ini saya lagi colokin charger. Bentar. Ya. Nah terus abis itu beneran kerasa kayak kok gue lebih suka gitu dagang, lebih suka ketemu orang. Tapi belum punya tuh framework, pemahaman, belum tahu nih apapun itu. Dan kadang-kadang gue merasa gue kesasar. At some point I feel like it was a wrong spirit atau wrong guidance. But today I feel grateful because warna, jernih dan warna itu membuat saya cukup strong ya. Kalau dibilang lo jangan hanya nekat, tapi lo juga punya endurance karena kalau buat entrepreneur endurance itu penting. Ya. But kalau misalnya orang itu tadinya dia mau coba cari pekerjaan, terus dia nggak dapat pekerjaan, ya, dia punya choice apa selain menjadi pengusaha? Ya, betul. Jadi ya sebetulnya choice-nya kan ada lagi. Satu lagi ada, jangan lupa. Nganggur gitu. Pengangguran itu juga pekerjaan gitu. Itu kan choice kan ya. Jadi ada. Jadi memang sebetulnya pekerjaan itu ya ada kalau definisinya adalah bekerja dengan orang lain, itu adalah bekerja ya, sehingga kita mendapatkan income dari situ. Kemudian misalnya kita nggak dapat ini. Sehingga daripada nganggur, tadi kan opsinya kan nganggur nih. Daripada nganggur, nah gue cari nih pekerjaan yang lain yang gue kerjain sendiri sambil menghasilkan uang. Itu sebetulnya sudah masuk ke areanya entrepreneurship kan sebetulnya. Ya, mulai berbisnis lah. Walaupun dengan awal-awal yang bukan didesain dari awal kita pengen sebetulnya seperti itu. Tadilah yang kata terpaksa tadi itu. Ya. Jadi memang pilihannya itu tadi itu adalah in between ya, itu juga bisa sebetulnya. Ya kalau misalnya ada juga orang bilang, Pak, saya sebetulnya masih pengen jadi karyawan karena mungkin di situ passionnya saya sekarang. Tapi untuk survive sekarang ini ya sudahlah, saya dagang aja dulu. Saya I have no problem dengan itu. Ya, kalau mereka memang karena survival itu penting banget tuh. Jadi orang daripada dia makan harta yang nggak halal, daripada dia mencuri, daripada dia merampok, tentunya lebih kita appreciate tentunya mereka-mereka yang pengen itu, walaupun nantinya dia pengen lagi. Jadi itu temporary. Tapi itu yang saya bilang tadi itu. Kalau bisa, ya banyak juga orang yang karena terkepepet tadi itu, ya meminjam kata-katanya Mas Jaya, ya, the power of kepepet gitu ya. Walaupun kadang-kadang ya dari orang-orang kepepet itu ada aja tuh yang timbul tiba-tiba, keluar tuh internal drivernya itu yang mengatakan, maybe this is me ya, mungkin ini yang ingin juga saya lakukan karena tadinya saya nggak pernah tahu ternyata ini lumayan untuk saya misalnya. Jadi itu juga bisa. Jadi at least bagi saya
jangan pernah kita mau menganggur. Itu yang paling penting bagi saya. Walaupun pengangguran itu adalah opsi juga. Dan sorry, baru tahu hari ini. Pengangguran itu adalah pekerjaan juga, guys. Jadi jangan lupa. Iya, kan opsinya, Pak. Pekerjaannya, Pak. Pengangguran. Nah, ini ada contoh yang orang-orang yang menurut saya mindsetnya yang salah. Ya. Dan ini true story dan banyak sekali. Gitu, ya. Jadi ada orang yang ini ada teman saya juga misalnya. Jadi karena mereka misalnya belum dapat pekerjaan, ya, dan dia merasa tidak passion menjadi entrepreneur atau mau mencoba berdagang segala macam, ya sudahlah. Saya bilang daripada lu nganggur, lu cari aja apa yang bisa lu lakukan, pasti ada. Nah, saya bilang ada nih pekerjaan. Saya bilang, apaan tuh? Lu mau nggak jadi satpam? Gue ini kan sarjana, Bud. Ya kan itu. Masa sarjana jadi satpam? Tapi pertanyaan dia, opsi lu sekarang ini ya, nganggur atau jadi satpam? Iya benar. Nah, lalu dia bilang, emangnya berapa gue dapat gaji dari satpam? Oke lah, misalnya lu dapat UMR misalnya ya. Katakanlah misalnya 2 juta misalnya. Lalu dia hitung-hitung nih. Dia hitung-hitung, dia bilang gini, waduh Bud, gue ini hidup Bud, minimal gue 3 juta. Kalau gue jadi satpam nih, cuma dapat 2 juta. Bagaimana gue bisa hidup? Padahal selama ini dia nganggur. Zero income-nya. Gue bilang, lu sekarang ini minus 3 juta. Kalau memang lu hidup lu 3 juta. Kalau lu bekerja, walaupun jadi satpam, lu dapat 2 juta. Masih minus atau tidak? Minus juga. Makanya gue nggak mau. Tapi sekarang gue tanya, lu sarjana toh? Iya. Minus 1 juta lebih bagus atau tidak dibandingkan minus 3 juta? Bingung dia. Iya juga ya. Goblok nggak itu orang? Kan itu. Betul. Nah, ini mental-mental yang saya bilang itu, kalaupun kita mau jadi karyawan pun, mental entrepreneur itu juga harus ada. Itu mental entrepreneur juga, ngitung-ngitung gitu. Yang mana yang lebih bagus? It's like the surviving spirit. Yes. Betul. Minus 3 juta dibandingkan minus 1 juta. Yang mana? Tapi karena gengsi, lalu bilang, wah gue kan sarjana, masa jadi satpam? Lo nganggur. Lah, masa dapat 2 juta tuh, man? Lah, gue bilang, ya gimana ya, dia dapat juta, 1 juta minus lebih bagus bagi gue daripada minus 3 juta. Nah, jadi ini mental-mental yang kita perbaiki, baik calon entrepreneur maupun para profesional. Gitu. Jadi, culture, mindset yang kayak dia gini nih, ya kita... You're right. Thank you, Pak. Bapak barusan mengaktifkan satu memori saya yang saya harus telepon orangnya untuk mengucapkan terima kasih, adalah guru perana saya, Pak. Dia adalah guru perana saya itu tahun 2016 itu seorang satpam, Pak. Sekarang dia menjadi guru besar perana healing, Pak. Iya, bisa. Dan dia menceritakan gitu ya? waktu dia down, dia harus menerima job itu sebagai satpam. Dan dia ambil job itu, tapi dia dibanding teman-temannya, dia believe, dia bilang saya kesian teman-teman saya itu punya potensi, tapi I can see forward. Jadi dia nggak lama di dunia itu. Jadi bukan soal jobnya, tapi bukan soal klasifikasi jobnya, tapi soal where do you fit at what time you can survive and then walk out. Betul. Luar biasa. Betul Thank you so much. Ini ada selingan pertanyaan, habis itu kita masuk ke topik pokok nih. Selama ini masih jalan 2 kaki. Karyawan juga belajar jadi pengusaha juga. Oh, 2 kaki, maksudnya karyawan juga pengusaha juga. Lantaran income bisnis masih belum stabil. Ini baik nggak sih, Om? Ya, sebetulnya sih nggak ada masalah ya. Makanya saya bilang tadi itu, kalau baik atau tidak itu relatif dengan apa hasil yang akan kita dapatkan dari 2 kaki itu. Tapi kalau ditanya itu bisa nggak kita melakukan itu, ya bisa saja. Tapi ingat aja bahwa kalau kita mempunyai 2 hal sekaligus, ya, asal memang kita bisa melakukan 2 kaki itu sekaligus dengan baik dua-duanya, maka bagi saya itu adalah yang ideal banget. Kita masih dapat income, kita membangun ini. Tapi pengalaman saya selama ini, kalau kita nggak fokus, itu ya, nggak jadi. Dua-duanya kadang-kadang nggak jadi, malah jadi karyawan juga tanggung, jadi pengusaha juga tanggung gitu. Nah,
caranya bagaimana? Mungkin teman-teman bisa, wah, tapi kan Pak, saya harus survive, betul. Oke lah, let's say misalnya 1 tahun. Jadi harus ada target, harus ada plan, kan gitu ya. Gue sendiri kan juga gitu. Kalau cerita mau kerja, ya kan mending gue kerja sampai sekarang, gue masih bisa kerja sebetulnya. Tapi gue umur 47 udah pensiun jadi CEO-nya gitu. Yeah. Tapi itu kan pilihan saya gitu. Ya, karena bisa aja saya bilang tuh, oh kalau gitu kan lebih enak dong saya jadi CEO, tapi sekaligus bisa buka sampingan saya jadi pengusaha gitu. Saya nggak mau tanggung-tanggung gitu. Nah, luar biasa. Jadi, Pak, ya itu, yes. Pak, kita masuk ke topik tentang mindset pengusaha di era new normal. Sebelum kita masuk ke topik itu, saya izin, habis acara ini kan acara 8 sampai jam 9. Saya extend 20 menit lagi, boleh kan, Pak? Boleh, boleh, boleh. Oh ya, thank you. Soalnya ini bakal seru. Jadi gue lebih baik prepare your time. Oke. Mindset pengusaha di era new normal. Bos, sekarang para pengusaha itu variatif, tipe-tipe orangnya, tipe usahanya variatif. Dan dengan kondisi pandemik ini banyak things yang shifting. Banyak things yang shifting, banyak things yang unpredictable prior to the pandemic. And during the pandemic banyak juga prediction juga yang nggak ada matriksnya. Jadi prediction aja gitu. Tapi ada something that we can see. Contohnya percepatan transformasi digital secara massal terjadi, betul? Nah, apa sih tips-tips dari Pak Budi untuk para mindset, untuk para pengusaha untuk memiliki mindset seperti apa untuk mempersiapkan di era new normal? Ya, terima kasih. Ini topik utama kita memang. Secara prinsip sebetulnya ya, mindset dan karakternya seorang entrepreneur itu sebetulnya sangat sangat jelas gitu ya. Tapi situasi-situasi tertentu tentunya ada shifting dari fokus dari karakternya yang dibutuhkan. Jadi secara umum sebetulnya karakter itu mau ada krisis atau tidak sebetulnya itu karakter yang memang sudah harus dipunyai oleh pengusaha. Tapi dengan kondisi krisis seperti ini, maka ada beberapa karakter yang mungkin harus diperkuat, mungkin yang harus juga mungkin difokuskan, karena memang situasinya berbeda. Nah, contohnya misalnya, kalau saya melihat karakter secara umum, tadi itu saya sudah cerita ada 2 karakter yang salah satu yang utama, itu adalah dream big-nya dan goal yang besarnya. Karena pada prinsipnya saya mengatakan bahwa seorang pengusaha yang akan sukses atau entrepreneur yang akan sukses, memang harus punya mimpi besar. Karena itu magnet yang akan membuat dia kalau dia jatuh, magnet itu akan menarik dia kembali untuk bangkit lagi gitu ya. Dream-nya. Misalnya contohnya saya kasih tahu. Kalau misalnya Anda betul-betul mencintai ibu Anda dan ingin ibu Anda itu misalnya bahagia. Saya jamin kita akan melakukan apa saja untuk membahagiakan ibu kita. Kadang-kadang saking negatifnya kita pengen itu misalnya kita malahan merampok misalnya karena pengen misalnya membahagiakan ibu saya. Walaupun itu salah kan gitu ya. Tapi kan itu magnet ya. Magnet karena ada goals yang sangat kuat yang membangun kita. Jadi itu karakternya dia harus punya itu. Kalau belum punya itu, cari itu. Ya, cari apa yang ada. Yang kedua tadi soal passion. Saya sudah cerita. Ya. Jadi entrepreneurship ini bukan kerjaan sampingan. Karena entrepreneur ini jangan kebanyakan motivasi kita, motivator banyak sekali ya. Nggak gampang jadi entrepreneur itu gitu. Walaupun saya sendiri juga kadang-kadang untuk meyakinkan teman-teman itu mau juga shifting jadi entrepreneur ya, saya juga kadang-kadang memotivasi mereka gitu ya. Tapi kan kita harus siap bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu yang kita cintai itu akan jauh lebih bertahan kita dibandingkan tidak. Makanya saya waktu saya di perusahaan saya dulu di Coca-Cola maupun di Danone, di Sadusada, saya sampai menyampaikan ke teman-teman yang bekerja di situ, kalau Anda ada yang tidak suka dengan pekerjaan Anda, tunjuk tangan sekarang dan silakan keluar saya. Karena bagi saya, kalau orang sudah tidak mencintai pekerjaannya, tidak punya passion untuk melakukannya itu, dia tidak akan keluar 100% performa yang dia harusnya bisa lakukan. Betul. Ya, jadi passionnya ya. Nah kemudian yang ketiga yang saya lihat yang sangat penting dan itu juga di era yang sekarang ini itu adalah strong work ethic-nya. Jadi work ethic itu harus sangat strong dan disiplinnya. Nah saya melihat
ada perbedaan antara anak-anak milenial sekarang ini yang tidak sama dengan saya, baby boomers. Baby boomers saya itu disiplin tuh ada jadwal dari jam 8 sampai jam 5, kemudian sampai ini, itu ya disiplin ya melakukan itu. Tapi anak-anak sekarang, bagi dia kerja itu bisa jam 2 malam, 2 pagi, gitu ya. Sampai ya, apalagi lo di bisnis digital ya. Itu Benar, Bos. sudah kebalik-balik tuh jamnya. Tapi yang maksud gua tuh strong work ethic itu, teman-teman yang misalnya bermain digital ini, yang penting kan pekerjaannya selesai tuh. Iya, betul. Mereka misalnya bisa aja mereka tidur 8 jam, tapi 24 jam setelah itu mereka akan kejar habis-habisan untuk mengejar targetnya. Nah, tanpa work ethic yang seperti itu, ya, apapun bisnis Anda, kategorinya, maka mereka juga akan nantinya susah untuk bisa mencapai sukses yang mereka inginkan itu. Nah, ada lagi yang saya namakan karakter yang proaktif dan risk taker tadi itu. Mau mengambil risiko. Kalau proaktif itu adalah memang kalau orang itu sudah bertanyakan, Pak, apalagi yang saya harus kerjakan? Atau Pak, bagaimana menurut Bapak? Nah, kalau udah kebanyakan begitu menurut saya, itu orang-orang sudah tandanya itu kurang proaktif. Ya. Karena mereka masih sangat tergantung ke orang lain. Entrepreneur itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mau independen, ya, mau melakukan walaupun misalnya tanpa izin. Makanya banyak kadang-kadang kita mendengar ya, entrepreneur itu bilang gini, daripada gue minta izin, mending gue minta maaf nantinya, gitu ya. Jadi gue lakukan aja dulu. Nanti kalau nggak ada masalah, ya gue jalan. Kalau ada masalah, gue minta maaf nanti. Walaupun kadang-kadang jadi negatif dia, tapi maksud saya itu proactiveness, tapi tentunya itu juga membuat kita harus punya keberanian untuk mengambil risiko. Karena orang nggak akan mau. Jadi orang misalnya yang nunggu-nunggu bosnya membuat keputusan, kan orang yang nggak mau ngambil risiko tuh. Ah, gue nggak usah lah, gue tanya bos gue dulu gitu ya. Nah, sebenarnya Indonesia tuh Pak, Indonesia tuh heavennya entrepreneur Pak sebenarnya. Karena di Indonesia tuh ada 3 kualitas. Melayani, ya. Kalau salah, memaafkan, Betul. habis itu melupakan. Sebetulnya hebat banget itu. Bagus itu dasar-dasar yang pas itu untuk jadi entrepreneur. jadi nggak mikirin yang salah-salah itu ya. dan juga cepat gitu ya. Nah, jadi ya itu maksud gue salah satunya proaktif. Kemudian ada lagi yang gue perhatiin ya selama gue 10 tahun ini perhatiin para teman-teman yang sukses dan yang kurang sukses dan sebagainya. Itu namanya curiosity ya, keinginan tahuan. Dan orang-orang yang anti status quo. Entrepreneur ini orang-orang yang anti status quo dan selalu curious. Jadi selalu pengen bertanya nih, ini kenapa begini, kenapa begitu ya. Nah, jadi bisa merombak sistem. Dia nggak mau yang istilahnya itu, yang stabil itu nggak mau. Karena dia akan terus-menerus mencoba. Nah, ini nggak gampang kan. Makanya gue bilang orang-orang profesional yang sudah kebiasaan dengan sistem, jadi lebih sulit dia untuk shifting itu. Nah, ada juga yang karakter yang nama gue bilang itu adalah karakter kompetitor dan warrior-nya. Ya. Jadi, ya kalau orang yang tidak mau kalah, sebetulnya kalau kita, misalnya kalau kita poles itu menjadi sebuah karakter yang positif, itu adalah jiwa kompetisi sebetulnya. Ya, betul. Nah, ini dibutuhkan oleh seorang entrepreneur, karena kalau tidak, ya sudahlah. Kalau ada komputer lewat, ya sudah, silakan, ya nggak ada masalah, gitu ya. Ya kayak misalnya kalau diinjak kaki kita, ya nggak apa-apa, ya nanti saya maafkan, gitu ya. Kalau gue kalau ada kompetitor gue, dulu ya, gue ingat banget itu, dengan Sosro, ya maaf ya, sorry, gue sebutkan brandnya. Di Medan gue pernah sama dia sampai gue dulu dia beli botol gue dimasukin ke warehouse-nya sehingga gue nggak bisa produksi tuh teh gue di Medan. Ngamuk gue. Gue kumpulin pasukan gue bilang beli itu semuanya Sosro di pasar, gue bilang. Habis itu gue bawa ke Medan ke warehouse gue di Belawan, gue pecahin itu. Gue foto, gue kasih ke manajemennya. Lu gigit gue potong itu leher lu. Nah, maksud saya itu kan itu jiwa kompetisi ya. Saya tidak mengatakan harus negatif seperti itu. Nah, itu versi ultimate kalau udah marah banget. Dikoreksi dulu. Dikoreksi dulu.
Nah, Bro Neil tadi kan menyampaikan soal maraton tadi ya. Jadi memang entrepreneur ini harus tipe maraton menurut saya. Sebab kalau Anda tipe sprinter, itu Anda mungkin pedagang yang pengen cepat hasilnya, yang penting ya. Tapi kalau yang namanya betul-betul entrepreneur jangka panjang, yang mau sustainable gitu ya, itu Anda harus mempunyai karakter seorang maraton gitu ya. Yang pace-nya itu nggak perlu kencang duluan gitu. Tapi dia akan lama, tahan, makin lama makin cepat, tapi dia konsisten, persisten untuk melakukan apa yang harus dia capai di dalam goals-nya mereka. Open mind dan fleksibel itu penting banget ya, terutama dalam situasi yang sekarang ya. Nah, inilah karakter yang di dalam krisis ini misalnya, open mind dan flexibility itu harus lebih diperkuat. Karena situasi sekarang ini misalnya, kalau lu misalnya punya bisnis tourism, travel dan segala macam, di situasi segini habis loh. Habis. Nah, kalau lu nggak bisa fleksibel dalam berpikir dan gengsi untuk mencoba mencari sesuatu lain untuk survive dulu untuk sementara waktu, karena kita berharap ini tidak lama misalnya, maka lu sendiri bisa menghancurkan bisnis lu yang sebetulnya punya masa depan. Tapi dalam situasi ini lu harus punya fleksibilitas dan open mind untuk mencari sesuatu yang baru untuk survive. Nah, itu juga sangat-sangat penting. Nah, terakhir yang gue bilang itu adalah karakter confidence level dan ingin terus belajar dalam situasi seperti ini itu sangat penting. Karena yang tadi lo bilang, shiftingnya kan cukup banyak. Ya, behavior konsumen-konsumen itu cukup banyak berubah. Dan kalau lo nggak pernah mau terus-menerus berubah, ya, dan tidak mau kemudian mencoba ya untuk memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan situasi sekarang, maka lo nggak akan relevan lagi nantinya pada saat ini selesai. Nah, kalau begitu lo nggak relevan, ya sudah, konsumen lo hilang semua gitu. Jadi itu karakter-karakter yang secara umum yang menurut gue sih harus gitu ya, harus dipunyai secara umum ya. Tapi yang gue mau point adalah pada saat pandemi seperti ini dan krisis, ada tambahan yang gue rasakan perlu. Tadi gue fokus soal flexibility ya, dan open mind-nya terhadap perubahan-perubahan ini ya. Kemudian ada lagi yang karakter yang saya bilang itu karakter dan attitude yang apa namanya itu empathy ya. Jadi dalam situasi seperti jadi karakter empathy itu harus kuat ya. Apakah itu empathy kita terhadap apa namanya ya konsumen kita maupun misalnya untuk orang-orang dalamnya kita yang harus kita bangun mereka, kita bantu mereka juga bangkit kembali bersama-sama kita. Itu sih yang menurut saya sih yang mungkin lebih umum dan plus nanti fokus-fokus tertentunya gitu menurut saya gitu. Nih teman-teman, gue baru ingat satu kata nih. Lo kalau tadinya kerja terus CEO-nya Pak Budi, terus lo kalau nggak benar-benar belajar sama dia, lo cuma punya dua pilihan, dibina atau dibinasakan. Selesai lo. Betul. Gue nggak bener, Bro Neil. Gue kan orangnya kayak gini. Kadang-kadang orang bilang gue tuh dulu waktu gue masuk ke Coca-Cola dulunya tahun 94 ya. Gue dikasih gelar itu namanya Mr. X. Mr. X itu tukang pangkas orang gitu. X itu maksudnya X kapak gitu, AX. Bukan X kapak. Jadi ngapa orang gitu. Karena gue betul-betul. Makanya gue tadi bilang, kalau gue masuk ke perusahaan atau ke organisasi, gue akan tanya, lu masih suka nggak di sini kerja? Lu masih passionate nggak? Masih punya nggak drive lu? Kalau nggak, silakan keluar langsung. Tapi kalau lu betul-betul punya passion, lu betul-betul ingin belajar, pengen maju, yuk bersama-sama. Karena bagi gue, prinsip gue adalah, kalau mereka memang bisa mau belajar, ya, orang punya kesempatan, dan gue mau banget ya, untuk mengajari mereka, mendidik mereka, develop mereka, dan kalau mereka bagus, apa sih yang nggak bisa? Nah, reward itu akan datang sendirinya gitu. Dan kita kerasa ya Pak, kita kerasa kalau kita punya teammate yang memang benar-benar punya spirit of learning itu kerasa. We can feel the vibe. Bukan hanya just simply say, I mau belajar, tapi we can feel the vibes. Yeah. Betul. Gitu. Kelihatan itu aninya itu. Istilah orang yang pembelajar itu kalau waktu kita bicara saja, ya, cara dia bicara, pemikirannya itu luas gitu. Nah, istilahnya itu pembelajar itu adalah orang yang mempunyai helicopter view.
Pasti seperti itu. Jadi kita pun nyaman. Mereka tidak merasa bahwa mereka yang paling pintar. Mereka juga tidak merasa bahwa mereka akan mengkritik kita, ya. Tapi selalu open minded, terbuka. Itu kelihatan, ya, seperti itu. Nah, Ya, itu yang enak sebetulnya. saya perhatiin di tim saya baru-baru ini ada kejadian. Saya tuh tipe yang bisa ceplas-ceplos gitu kalau ngomong apa adanya, santai. Sometimes I can be a leader, sometimes I can be a Hitler, ya kan? Sometimes I can be a friend, gitu kan? Nah, tapi ada in my team recently, 2 people resign. Told me straight on my face, Pak, we got burned out, we cannot take it, we cannot take the pressure. Ya udah, if you want to learn, if you cannot take the pressure, ya it's okay, go home. But if you want to learn and become something, you have to learn to go through the endurance. Nggak bisa dipaksain. Betul. Gitu. Guys, kita masuk ke sesi tanya jawab, tapi jangan lo ketik sekarang. Ini masih ada 7 menit, gue akan ngobrol-ngobrol. Nanti sesinya habis ini gue cut, nanti kita live lagi. Nah, itu masuk ke tanya jawab buat teman-teman. Nah, please, mumpung yang hadir hari ini manusianya super experience, tolong jangan tanya pertanyaan receh. Pertanyaan yang bisa lo dapat jawabannya di Google, tolong jangan lo tanya. Lo tanya yang bener-bener pertanyaan yang lo pokoknya kayak dapat emas aja gratisan hari ini. Udah gitu aja. Siap gua. Mudah-mudahan gue bisa jawab. Kalau enggak gue ngutang dulu, ntar gue cari jawabannya gitu. Pak. Yes. What do you think? How should kita sebagai entrepreneur, how do an entrepreneur build the character of agility, the character of flexibility? Ada metodologi atau ada apa atau mindset seperti apa yang bisa membangkitkan level of endurance, shifting from sprint to marathon understanding gitu loh, Pak? Ya. Kalau misalnya kita tanya ada nggak caranya kita ingin memperbaiki karakter-karakter itu, harusnya ada. Dan menurut saya juga ada, dan pengalaman saya juga ada. Nah, contohnya begini. Cuman tidak ada satu metodologi yang bisa melakukan itu. Jadi harus beberapa metodologi yang dicampur, ya, sehingga itu yang bisa kita lakukan. Jadi sebagai contoh misalnya. Pertama tentunya dari sisi knowledge-nya. Knowledge itu artinya pemahaman kita terhadap sebab akibat dari karakternya kita. Jadi kalau kita tahu kita sudah pernah mencoba menganalisa diri kita, nah kita tahu misalnya kekurangan dan kelebihan kita, sesuai tadi itu kita ini cocok atau tidak nantinya. Misalnya tadi itu contoh agility misalnya. Kita ini agile atau tidak, ya. Kita ini fleksibel atau tidak. Nah, pertama tentunya kita harus mengetahui diri kita dulu. Nah, yang susahnya adalah banyak orang yang tidak mau mencek dirinya karena takut mereka juga menjadi subjektif, ya. Nah, sehingga oleh karena itu bagi gue sih mending kita mendapatkan feedback, ya, atau namanya itu umpan balik dari orang lain, ya, yang kalau ada keberanian kita untuk lebih transparan dan bertanya ke mereka, lu melihat gue tuh gimana sih, gitu ya. Menurut gue ini cukup fleksibel atau tidak ya cara gue berpikir. Nah, kalau ada orang lain mengatakan, enggak, lu kaku banget lah, lu begini, gitu. Jangan marah gitu. Kadang-kadang kita kan nggak mau menerima kenyataan karena ada orang lain mengatakan yang tidak sesuai dengan harapannya kita. Jadi tadi itu, pertama mengenal dirinya, ya, kita terhadap apa kekurangan kita melalui feedback atau bantuan dari teman-teman yang lain. Lalu yang kedua, makanya fungsinya kadang-kadang teman atau misalnya bos kita atau misalnya peers kita itu ada fungsi coaching yang saya dulu pelajari, ya, dari tahun-tahun 87 itu, ya. Coaching itu bukan coaching dalam arti yang formal gitu, ya. Kadang-kadang kita itu coaching itu dalam sehari-hari secara informal sebetulnya bisa kita memasukkan unsur-unsur coachingnya itu. Ya, jadi kita mencari teman yang kayaknya itu berani memberikan feedback yang jujur, ya, tanpa membuat kita merasa sakit, kemudian mencoba membantu kita memperbaikinya. Nah, secara informal itu juga bisa. Jadi carilah teman, ya, tadi itu salah satu lagi yang mau memberikan umpan balik ke kita atau feedback itu yang jujur, yang nantinya juga kita bisa melihat yang apa sih yang ingin kita perbaiki misalnya, ya.
Nah, Iya. yang ketiga yang bisa kita lakukan itu adalah yang saya bilang namanya itu on the job. Ya, on the job itu berarti prakteknya. Jadi, gue misalnya waktu gue mau coba mendidik teman-teman tim saya yang masih junior gitu ya, itu biasanya saya kadang-kadang memberikan mereka tugas-tugas yang saya tahu risikonya itu tinggi. Dan saya tahu kemungkinan gagalnya besar. Tapi malahan itu yang saya berikan ke mereka sengaja, karena saya mau tes sebetulnya. Bagaimana mereka menghadapi kegagalan itu. Nah, begitu mereka gagal, reaksi kegagalan itu yang saya coba coach mereka. Saya mentor mereka, tapi dengan syarat satu, kita sebagai bosnya dia atau sebagai misalnya temannya dia juga siap menerima ya kegagalan itu. Yang banyak kita kadang-kadang kita jadi bos nih ya. Lalu kita nggak memperbolehkan teman-teman kita atau anak buah kita itu berbuat salah. Iya. Nah kalau begitu mereka akhirnya apa? Mereka play safe toh. Benar. Nggak ada mereka. Wah gila, gue dimarahin terus nih kalau salah. Kalau begitu ya udahlah. Gue tanya aja bos gue, gimana menurut bapak? Kalau menurut bapak, oke saya jalan. Kalau enggak, ya, nanti yang gue soal lain kan bapak yang approve. Iya, betul. Jadi kan nggak ada keberanian. Jadi artinya kedua belah pihak harus ada. Nggak bisa mereka itu sendirian independen untuk melakukan perubahan itu. Karena dalam konteks dia melaksanakan perubahan karakter itu pasti ada hubungan dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya juga nggak mau menerima kesalahannya, akhirnya ya dia tidak mau juga melakukan, nggak mau juga mengambil risiko, nggak mau juga mungkin fleksibel. Jadi harus semua pihak yang nantinya akan berhubungan dengan itu ya harus bisa juga memberikan mereka dorongan dan juga kesempatan untuk dia memperbaiki dirinya. Itu sih cara yang paling efektif menurut gua ya, daripada lu baca buku aja gitu ya. Karakter itu lu tahu lu karakter. Makanya gue bilang gini, hampir semua orang kalau ditanya ya, ada yang namanya kalau dulu gue di Amerika itu namanya itu driver's tax atau taxi driver stop. Lu tahu nggak itu? Taxi driver stop ya. Ya. Ngobrol-ngobrol jelas gitu ya. Nah, enggak. Kalau lu sebetulnya gini, analoginya gini. Kalau lu naik taksi, ya. Lalu lu dapat orang taksi ini yang ngomong terus. Iya, yang demen bacot. Ya, kan enggak? Demen bacot. Dan mereka itu seperti tahu semuanya dunia. Dia paling hebat itu. Dia tahu. Dia cerita politik lah, dia kritik lah ini, dia itulah, dia tahu pokoknya semua. Betul enggak ya? Padahal dia cuma taxi driver toh. Kan itu. Jadi kadang-kadang ya, maksudnya saya itu adalah kita ini lebih banyak hanya sekedar tahu. Kan itu. Ya, tapi kalau kita sudah tahu, tapi kenapa kita tidak lakukan kan gitu? Semua orang tahu jurus sukses. Nggak ada. Lu tanya ada tukang sayur, tanya ke mereka, Pak tukang sayur, tahu nggak kenapa orang-orang itu sukses? Oh tahu Pak. Yang pertama mereka tuh rajin. Yang kedua mereka itu mau berinvestasi, gitu. Lalu sebenarnya kenapa lu masih jadi tukang sayur sekarang nih kalau lu tahu? Wah, itu kan, tabokan tingkat dewa itu, Bos. Lah iya kan, itu kan fakta toh. Semua orang akan bisa. Lu cerita dengan orang pengangguran, dia kasih nasihat kita segala macam. Tahu dia. Lu kalau mau jadi baik tuh harus begini. Lu kalau mau jadi kaya itu begini loh. Lu sudah kaya atau belum? Kagak. Jadi, nah itu gue bilang perbedaan antara knowing and doing. Ya. Oke. Jadi knowing is not enough kalau lu nggak doingnya gitu. Pak, satu pertanyaan dengan dijawabnya A atau B aja. Direction is more important than speed, or speed is more important than direction? Direction is more important. Thank you, Pak. You reconfirm me. Thank you. Oke. Soalnya tadi siang gue lagi live IG, pas energi gue lagi ambruk sebenarnya. Pas harus ngomongin itu lagi. Karena makanya kalau saya sih terus aja itu kan kadang-kadang tidak semua orang setuju dengan apa yang kita sampaikan itu. Tapi kalau saya sih lebih memang direction itu lebih penting bagi saya karena whatever speed that you use
if you're not doing the right direction, you're going to shit hole gitu. Iya kan ya. Betul banget. Oke, kita masuk Q&A nih, guys. Siapin your questions. Our time is super limited. And quality questions, please. Yes. Bagaimana jika partner kerja kita tidak memiliki inisiatif untuk pengembangan usaha dan hanya bisa diperintah saja? Oke. Ya, udah keluarin aja dia. Ngapain lu cari partner yang kayak gitu? Jawabannya udah tahu. Udah bilang lo hati-hati nanyanya. Oke. Bagaimana kita ambil keuntungan atau pelajaran dari hal tersebut padahal kita perlu saling input, bukan hanya satu sisi. Jawabannya sama, keluarin aja. Iya. Mungkin tambahannya adalah cari partner yang bisa mengisi kekurangan kita. Artinya kita juga harus paham kelebihan kita apa, kekurangan kita. Jangan cari orang yang sama dengan kita, karena kecenderungan kita mencari orang yang sama dengan kita. Nah, itu menurut gua sih salah fatal kita nantinya. Iya. Ketika awal terjun ke berbisnis, apakah karakter ingin terus belajar termasuk menjalankan Ketika awal terjun berbisnis, apakah karakter ingin terus belajar termasuk menjalankan beberapa bisnis sekaligus, Pak Budi? Misalnya mencoba menjalankan 5 bisnis sekaligus untuk mencari yang difokuskan. Jadi ketika awal menjalankan, apakah Pak Budi melakukan simultaneously mendadak jadi konglomerat dulu? Jadi baru mau jadi entrepreneur udah accelerate mental konglomerat, punya 5 perusahaan dulu. Atau nenekmu itu. Nenekmu bisa begitu. Menurut saya, ya artinya saya pengen tahu aja, ada nggak faktanya orang yang seperti itu dari awal ya. Kalau misalnya dagang macam-macam itu mungkin iya, tapi kan bisnisnya adalah dagangnya gitu ya. Tapi produknya bisa macam-macam. Tapi makanya gue selalu di Instagram gue juga bilang, if you want to be everybody, you will be nobody. Benar. Jadi nggak ada gunanya. Lu mau jadi Palu Gada. Jadi orang bilang, Pak, tapi kan gue banyak loh bisnis gue sukses semua. Ya, tergantung relatif toh suksesnya apa. Oh Pak, pokoknya bisnis saya tuh minimal revenue-nya atau omset gue udah bisa sampai 1M setiap bulannya. Ada 5 bisnis berarti 5M. Oh gitu ya. Jadi 5M itu udah sukses menurut lu. Kalau menurut lu sudah sukses, ya sudah. Bagi gue sih nggak selesai sudah. Atau mungkin bisnisnya dependen sama dia gitu ya Pak ya. Jadi ada bisnis yang kalau lu masih sehat, ya lu bisa jalan. Begitu lu sakit ya, the business stops. Juga. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi, tapi intinya jarang yang saya lihat ya orang bisa membesarkan bisnisnya pada saat mereka melakukan multiple bisnis sekaligus. Lain kalau orang itu adalah investor, ya. Tapi bisnisnya kan investment. Kalau dia bisnisnya investment, dia harus investasi di beberapa bisnis untuk membangun portfolio yang bagus. Tapi kan bukan dia yang menjalankan bisnis itu. Tapi kalau lu menjalankan 5 bisnis sekaligus, emangnya lu punya waktu bisa menjalankan 5 bisnis sekaligus gitu. Tanpa tim gitu, wah celaka ini orang. Itu related dengan kalimat gue yang pertama, direction is more important than speed, bro Faisal. Oke? Iya, betul. Oke. Hadir Pak Budi Isman, semoga jumpa lagi di Kota Padang. Gue dari Padang tuh. Terima kasih, mudah-mudahan gue bisa. And growing customer in the middle of bubble. How to keep and growing customer in the middle of bubble launching product. How to find very UVP. Thank you, Suhu. Sebetulnya konsep utama itu adalah bagi saya ya, yang selalu saya sampaikan di dalam workshop saya atau dalam sharing saya adalah bagaimana kita mengidentifikasi ya bisnis kita ada kategorinya yang tepat itu, kita mencari sebetulnya celah di mana problem-problem yang belum ada solusinya. Nah, dari situlah sebetulnya kita bisa memulai ya memberikan solusi yang tepat dengan memberikan value yang tepat gitu ya. Nah, value-nya UVP atau USP-nya pun tentunya sesuai dengan kekuatan kita, ya, kelebihan kita dan juga goals kita jangka panjang. Kita tuh mau ngapain sih kan gitu ya. Jadi kalau value yang ingin kita tanamkan itu adalah value misalnya berbagi, ya mungkin itu yang menjadi direction ya. Kembali tadi itu soal directionnya kita. Jadi value-nya kita itu harusnya menjadi directionnya dari bisnis kita atau brandnya kita itu. Tapi bagi saya sih mencarinya itu carilah
Misalnya di kategori bisnis yang Anda jalani itu, celah-celah di mana ada problem-problem ya yang belum ada solusinya yang cocok, yang pas. Di situ Anda bisa mendapatkan sebetulnya kesempatan-kesempatan walaupun banyak orang mengeluarkan produk-produk baru atau jasa-jasa baru, tetap aja ada peluangnya. Asal kita bisa menggali lebih dalam di situ. Oke. Siap Pak, salam dari Rex Marindo. Weh, Bro Rex, saya besok nih kayaknya sama dia nih. Bisnis apa yang cocok, Pak, setelah corona ini modal hanya maksimal 20 juta? Doni Suzuka. Jual masker. Enggak, gue bercanda. Sebetulnya apapun modalnya kita itu bukan persoalan. Lo jangan pikir soal modal. Jadi banyak sekali pebisnis yang besar-besar itu nol modal, tapi pakai modal orang lain. Jadi kalau kita sudah mulai berpikir, nah ini kan kesalahan yang menurut saya juga fatal. Kita pengen berbisnis, lalu kita karena hanya punya duit 20 juta, maka kita memulainya dari 20 juta. Salah. Berarti kalau menurut saya sih. Ke situ ya? Menakar ya, paling ditakar. Itu sama dengan karena kita nggak kuliah, maka kita hanya bisa jadi tukang sapu. Ya mimpi kita jadi tukang sapu aja, ya sudah. Nah akhirnya kita jadi tukang sapu. Nah makanya mimpi kita tercapai, jadi tukang sapu. Gitu ya. Jadi harusnya, lu mau jadi apa sih? Lu pengen apa? Kalau soal modal lu ada sekarang ini 20 juta, nggak ada masalah. Kapan perlu cari partner yang punya 1 triliun nantinya. Gitu ya. Nah, cuman kalau kita mulainya dari, gue punya 20 juta itu bagaimana nih? Apa yang bisa saya lakukan? Ya boleh juga sih, tapi harus punya dulu yang goals yang besarnya. Kembali, goals yang besarnya itu apa? Jangan ini yang membatasi kita. Karena modal itu menurut saya paling nomor 3. Oke. Pak Budi, pandemi kan belum berakhir. Kapan kita panggil lagi karyawan yang sudah kita rumahkan? Kubis.tv. Ya terserah. Gue udah pengen jawab tapi gue tahan kok. Iya, bagi gue sih terserah. Kalau mau melanggar PSBB silakan, ya dia tanggung sendiri gitu ya risikonya. Ya benar sih. Jadi yang lebih tahu tentang bisnis ya lu sebenarnya. Kalau pandemi belum akhir, kapan kita panggil lagi karyawan? Mau lu karyakan dia dari rumah, pakai WFH dan sebagainya. I think you have to be creative. Kubis.tv. Ya, betul. Pak, gimana caranya bisa mempunyai suksesor? Saya sudah 12 tahun usaha, tim puluhan, tapi semua masih tergantung saya, padahal saya butuh waktu untuk ngembangin usaha. Ya, caranya simple. Cari orang yang bagus, Anda didik dia, itu jadi suksesor Anda. Berarti yang 10 orang itu belum Anda rekrut dengan baik karena sama 12 tahun belum bisa yang menggantikan Anda. Berarti ada problem dari input dari orang-orang Anda. Artinya orang-orang yang masuk itu bukanlah orang-orang yang bisa menggantikan Anda. Jadi kalaupun Anda punya cuma 10 orang, ya minimal Anda carilah 1 orang atau 2-nya yang kualitasnya juga bagus gitu ya. Walaupun mungkin masih muda dan segala macam, dan didik mereka ya. Cukup 5 tahun Anda didik mereka seperti Anda, mulai mereka itu bisa mungkin calon-calon suksesor Anda. Tapi kalau tidak, ya itulah persoalan yang paling utama. Gap antara founder itu dengan karyawannya jauh banget. Karena mereka juga merekrut orang ya juga jauh banget gitu. Jadi perbaiki input dari orang-orang Anda. Itu jalan satu-satunya, nggak ada lagi. Kecuali lu beli nih. Lu beli dari luar kan. Nah, kayak transfer fee kan, transfer bola gitu. Nggak ada orang dari akademinya, ya udah cari yang jadi. Tapi cari yang jadi mahal. Dan juga mungkin karakternya dan budayanya belum tentu cocok dengan kita. Ngena banget nih materi-materi yang disampaikan. Semoga bisa ketemu langsung dengan Pak Budi. Banyak teman-teman saya sudah menceritakan sepak terjang beliau. Terima kasih. Iya. Jangankan terjang, sepaknya dulu lo rasain. Pak Budi, bagaimana cara kita berbau / kerja sama dengan atasan yang karakternya kalau diajak ngobrol baru ngobrol karena susah mendapatkan chemistry-nya? Ya, itu namanya managing upward namanya.
ya. Oke. Jadi kita hanya banyak belajar managing downward. Kita belajar jadi manajer, bagaimana mengelola anak buah. Tapi nggak banyak orang mengajarkan bagaimana kita mengelola bos kita. Padahal itu adalah salah satu skill untuk Anda menjadi sukses. Nah, cara mengelola bos bagaimana? Ya mengenal mereka. Mengenal mereka itu apa? Mengenal sifat mereka, mengenal hobi mereka, mengenal apa yang mereka suka dan tidak suka, mengenal misalnya mereka pendiam atau nggak ada orang yang pendiam selamanya, ya. Cuman mungkin tidak interested aja, tidak interest. Ini gue kasih contoh, babe gue ya dulu, ya orangnya itu pendiam banget. Dan semua teman-teman gue waktu SMA dulu itu kalau ke rumah gue takut banget tuh lihat babe gue tuh pendiam, mukanya itu kayak mau makan aja itu. Tapi ada satu teman gue, namanya si Muksin. Itu asal dia datang ke rumah, gue lihat dia udah ngobrol lama. Wah, serius banget dengan babe gue tuh. Sambil ketawa-ketawa sama babe gue. Jadi pada heran nih, loh kok bisa ya itu si Muksin itu ya sama. Padahal tuh semua orang takut sama dia dan nggak berani. Dia pendiam banget. Ternyata apa? Karena ada interestnya babe gue itu di bidang pendidikan. Karena dia memang dosen. Iya. Nah, jadi si Muksin ini asal ketemu babe gue, selalu bertanya, minta pendapat soal pendidikan. Oh, Nah, cocok. begitu dia, malah nggak bisa di stop babe gue kalau ngobrol soal pendidikan. Nah, begitu kita sudah kenal seperti itu sekali, babe gue langsung sudah merasa, malah waktu asal ada teman gue tuh datang, bukannya dia datang ke babe gue yang naik, Usit sini, kita ngobrol lagi. Teman gue yang malah pusing sendiri. Wah gila nih, gue harus dengerin babe lu lagi nih soal pendidikan. Tapi ini contoh yang real ya, contoh yang real itu salah satu cari apa persamaannya. Ada juga nih gue punya bos ya, gue pendiam, orangnya kasar, orang Texas 2 meter gitu ya. Oh itu kata-kata yang keluar tuh hanya yang 4 words itu aja, FUCK itu aja. Kalau itu semua orang takut sama dia. Tapi gue tahu salah satu yang hobinya apa? Main golf. Nah, karena dia hobinya main golf, jadi saya selalu cerita soal golf gitu dengan dia gitu. Gue pelajari itu Tiger Woods itu bagaimana, siapa, dia main di mana. Nah, begitu gue ketemu dia, gue pura-pura nanya aja, kemarin gue lihat tuh di CNN tuh Tiger Woods menang ini ya. Padahal gue dulu kagak ngerti tuh Tiger Woods itu siapa. Oh, lu penggemar golf juga? Dia langsung tanya, ya bisa lah main-main dikit. Oh, langsung ngajak kau main gitu, segala macam. Nah, sejak itu kita menjadi teman, padahal semua orang takut. Jadi itu salah satu cara yang paling gampang sebetulnya, cari interestnya ya dia, bukan interestnya kita. Karena sama dengan menjual. Menjual itu kita nggak menjual barang, tapi mencari solusi untuk dia. Ah, itu sih mungkin. Thank you, Pak. Ini ada satu lagi, bisnis tren untuk 5 tahun ke depan, kira-kira bidang apa? Wah, sebetulnya banyak banget ya. Jadi tidak ada kita mengatakan bidangnya apa. Lebih banyak yang gue lihat begini. Apapun kategori bisnisnya, sebetulnya itu punya kesempatan untuk tumbuh. Memang ada sebagian kategori yang lebih cepat tumbuh dibandingkan yang lain. Ya. Nah, tapi yang lebih penting bagi gue itu adalah bagaimana kita melihat situasi yang sekarang ini mempengaruhi kategori-kategori bisnisnya. Jadi misalnya begini, ya. Katakanlah misalnya kita punya hotel yang sekarang kondisinya sangat-sangat susah, ya kan itu. Tapi bukan berarti bisnis hotel nggak akan berkembang toh. Karena mungkin situasinya sekarang cuma nanti setelah selesai misalnya urusan virus ini, mungkin bisnis hotel itu sudah mulai melakukan perubahan karena menyesuaikan diri dengan mungkin ketakutan orang untuk masuk ke hotel yang mungkin tidak bersih. Mungkin karyawannya mungkin tidak memakai alat-alat yang bisa menjamin mereka tidak kena bakteri dan virus. Sehingga kalau Anda mau maju, bisnisnya tetap hotel, maka Anda harus menyesuaikan diri dengan mungkin perilaku dan keinginan konsumen itu. Nah, sehingga dengan begitu Anda mungkin berbeda dengan yang lainnya. Sehingga Anda masih bisa tumbuh. Begitu juga dengan makanan gitu ya. Kalau makanan itu tadi orang sudah melakukan perubahan, banyak orang yang pengen dari rumah, sekarang pengen masak sendiri. Ya mungkin kita mencampurkan bisnis kita dengan mengembangkan misalnya food from home atau ready to cook makanan misalnya atau frozen, kita campur. Jadi itu yang lebih penting bagi saya daripada yang mana sih yang bisa bertumbuh atau tidak. Secara umum bisa kita lihat sih kemana arah ekonomi kita, mungkin di sana mungkin akan kita fokuskan. Tapi
apapun bisnis kita sebetulnya masih bisa tumbuh menurut saya, asal kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada sekarang, yang akan berakibat dampaknya jangka panjang. Oke. Thank you, Pak. Ini ada satu lagi. Kalau definisi sukses, apakah akan berubah di era new normal, Pak? Sukses itu dari dulu nggak ada satu kata. Masing-masing kita yang menentukan suksesnya apa. Okay. What are you willing to sacrifice first if things get worse? What will you sacrifice last? And how can you keep it until the end? Wuih, orang nanyanya keren juga. Yang saya tidak mau sacrifice adalah my faith and my goal, my purpose. Sisanya sih bisa kita sesuaikan. Oke. Very good. Oke. Pak Budi, kalau akselerasi bisnis lebih baik dengan cara apa? Kolaborasi atau kerjakan sendiri? Ya, zaman sekarang kolaborasi itu bagus banget ya, karena banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kerjakan sendiri, itu pertama ya. Tapi yang kedua, sekarang ini banyak bisnis-bisnis model baru yang sudah memakai konsep yang namanya shared economy, ya, ekonomi berbagi. Makanya timbul disruptor seperti Airbnb, seperti Gojek, ya, Grab, ya, Uber, ya, Alibaba dan segala macam. Itu adalah sebetulnya konsep-konsep bisnis yang mendisrupt bisnis model yang lama karena adanya keinginan orang untuk berbagi. Misalnya Airbnb berbagi kamarnya, berbagi rumahnya, ya. Yang tadinya itu hanya kosong, sekarang sebetulnya bisa disewa misalnya dan segala macam, ya. Jadi menurut saya tadi itu apa ya pertanyaan yang anehnya itu berikutnya katanya tadi? Dikerjakan sendiri atau berkolaborasi? Ya, tadi makanya tadi itu. Kalau konsepnya di bisnis disruptor itu kan kolaborasi sebetulnya. Antara orang yang punya misalnya kamar, yang ada orang yang pengen melakukan itu, kemudian ada orang penengahnya, kolaborasi. Mengerjakan sendiri itu, ya, pertama resikonya bagi saya adalah investasi yang cukup besar. Risknya juga kita akan tanggung sendiri. Jadi kalau boleh dipilih, mungkin untuk awal-awalnya kita bisa saja mengerjakan sendiri, ya. Tapi begitu kita mau berkembang, ya, untuk lebih cepat, mungkin kolaborasi adalah salah satu opsi yang bagus. Kecuali Anda merasa Anda bisa melakukan semua. Dan Anda punya sumber daya untuk melakukan semua. Itu pun tetap belum tentu saya mau, gitu. Oke. Pak, nih si J. Abdul nanya lagi nih. Apa yang paling penting untuk memilih suksesor, Pak? Karena saat ini mencari orang tim yang loyal sangat susah. Berapa kali yang sudah saya ajarkan akhirnya berhenti dan pindah ke kompetitor. Ya, loyalitas itu memang penting ya, tapi bagi saya lebih penting adalah kompetensinya. Karena kalau Anda hanya mencari orang yang loyal, banyak sekali orang yang loyal itu adalah orang yang tinggal di perusahaan Anda, tapi dia nggak kompeten. Karena dia nggak bisa mencari pekerjaan lain di tempat lain. Jadi dia loyal tetap di situ gitu. Tapi lo dapat orang-orang yang sisanya aja gitu. Karena yang bagus-bagus itu keluar. Dia loyal tetap di situ. Iya kan? Karena dia nggak ada kesempatan, dia nggak laku di luar. Jadi dia loyal lah di situ. Ya kan itu. Jadi bagi gue sih loyal itu oke lah, itu number 2 lah ya. Tapi open and flexible. Open and flexible. Cari yang loyal ya banyak yang loyal, tapi nggak kompeten semuanya. Karena mereka juga nggak laku di luar. Nggak ada yang mau terima dia gitu. Oke. Oke, Pak. 2 more question, Pak ya. Waktunya udah mulai habis. Oke. Wait. Bagus nggak Pak ketika melakukan pekerjaan tapi sudah memikirkan ketika opsi A gagal, kita sudah punya opsi B, C, dan D. Antara mengurangi resiko gagal dan takut gagal di depan customer. Di dalam perencanaan itu biasa ada memang plan A, plan B. Ya. Tapi yang minimal dalam mindset itu nggak boleh. Jadi kalau saya sih, persiapan kita harus ada plan A worst case. Tapi dalam actionnya kita harus really fokus bahwa ini pokoknya gue nggak pantang menyerah. Jangan-jangan takutnya saya itu,
kita membuat plan A, B, C itu hanya sebagai alasan kita aja. Karena kita sudah tahu sebetulnya ini nggak bisa juga, toh. Sehingga gue punya alasannya, ada punya alasan. Itu nggak jalan. Ya. Karena nggak mau berusaha untuk melakukan itu, determination, untuk fokus ke sana itu enggak. Jadi akhirnya ya ada alasan, excuse buat ada plan A lagi, ada plan B, ada plan C gitu ya. Itu gue harus akuin, Pak. Itu sifat gue dulu bertahun-tahun begitu sampai gue sadar ternyata gue risk avoidance. Cuman alasannya bikin worst case scenario melulu. Jadi, jadi begitu gue sadar gue tuh tipe risk avoidance, gue shift dulu berarti risk taker. Nah, udah lupa tuh yang namanya plan A, plan B. Plan A hajar terus. Urusan kalau gagal baru nyari plan B, ntar dulu gitu. Yes, lo ingat gak cerita soal misalnya burning the bridge atau burning your ship, ya? Jadi kalau orang misalnya lu mau pejuang prajurit lu misalnya betul-betul berjuang dengan ada, lu kapal lu masuk ke situ ke pantai, abis itu lu bakar tuh kapal nggak bisa balik. Sekarang apa? Lu nggak ada lagi, no turning back. Lu harus lawan itu musuh-musuh lu kan. Tapi kalau ada juga kapal itu berdiri di situ, ada dua, jadi kalau ya udah, wah ini gue bisa balik lagi nih. Kalau gue nggak bisa, jadi setengah hati gitu ya. Ini ada one more. Sebentar. Ketiknya panjang. Lo yang ketik-ketik panjang, gue jadi nggak enak nih sama lo, Pade. Fajar Shodi. Mas Budi, saya bikin bisnis apparel. Targetnya Muslim Millennial Urban. Usaha patungan. Saran dong mindset yang bisnis saya dengan target di atas. Jujur saya nggak sengaja jadi CEO dari komisaris disuruh. Ya. Saran saya adalah resign aja jadi CEO, ya. Cukup jadi founder aja, karena kalau sudah mengatakan bahasa jujur saja saya hanya disuruh itu. Sekarang pertanyaannya, Anda niat nggak pengen jadi CEO, mau nggak belajar jadi CEO? Kalau itu sudah nggak ada, mending bicara dengan komisaris dan shareholder Anda, cari orang yang lebih kompeten. Karena once Anda sudah nggak ada passionnya di situ dan Anda merasa terpaksa atau karena disuruh, ya habis sudah. Habis sudah itu. Awesome advice. Barometer sukses itu seperti apa? Minang tadi dijawabin, setiap orang barometer suksesnya beda-beda. You have to define. Oke, Pak. Now I have to stop the questions. Thank you so much, guys. Pak, pesan penutup, Pak, for every person who is watching, for every one of you, please listen to this carefully now. Oke. Terima kasih ini kesempatan. Jadi mungkin final word saya adalah untuk menjadi entrepreneur itu memang harus punya karakter-karakter yang bisa membuat kita menjadi maju. Semua orang sebetulnya punya kesempatan untuk menjadi seorang entrepreneur. Tinggal kita mempelajari karakter-karakter mana yang kita kuat, mana yang belum kuat, dan kita memperbaiki karakter itu kalau memang kita sudah punya goals yang jelas dulu, ya, dan juga punya passion untuk jadi entrepreneur. Tanpa itu, saran saya adalah bekerjalah dengan orang dulu, ya, sampai Anda punya beberapa karakter dan perbaiki itu, baru Anda kembali pengen jadi pengusaha. Itu mungkin final words dari saya, Bro Neil. Thank you so much, Pak Budi. Kayaknya nanti bulan Juni saya nodong Pak Budi lagi untuk season 2. Siap. Dengan senang hati. Tapi actually I have an idea, Pak. Bapak kenal Pak Yongki juga kan? Yongkinya Nielsen. Ya, tahu. Gue mau gabungin Pak Budi, Pak Yongki, terus si Yuswo Hardi juga udah kenal kan? Ya tahu dong, ya, Siwo. Ya, Siwo, sama si Profesor Bayu Ibisonja. Kayaknya seru tuh Pak, kita ngobrol berlima, seru tuh. Boleh. Ya, siap saya itu. Itu pakai Zoom aja tuh, keren tuh. Oke, guys. Iya. Thank you so much, Pak Budi. Thank you so much for your valuable time. Thank you. Sama-sama. God bless you. God bless your family. Thank you for all the kindness, for all the amazing advice. Thank you so much. God bless you. Guys, jangan lupa. Thank you. Sampai ketemu. Ya. Yeah. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Alright. Thank you, Sunil. Bye-bye.